Oke, tibalah kita di beberapa hari lagi menjelang pertandingan yang sangat menentukan, satu tiket terakhir untuk Olimpiade Paris 2024. Indonesia, timnas kita, kebanggaan kita yang menjadi peringkat keempat di Piala Asia U23 melawan peringkat keempat juga di Piala Afrika U23 2023 tahun lalu. Guinea, atau ada yang bilang spelling yang benar nih Guinea, entah apa itu, yang penting mereka adalah tim peringkat keempat di Piala Afrika tahun kemarin ya. Indonesia melawan Guinea. Kita mungkin akan ke Guinea dulu ya. Guinea ini menjadi peringkat keempat ya di Piala Afrika kemarin. Tapi kita lihat catatannya Guinea, memang mereka lolos ke semifinal dan sampai ke perebutan 3-4 ya, seperti kita di Piala Asia. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita juga sempat membahas di video kemarin bahwa Piala Afrika itu tidak sekompetitif di Piala Asia. Mereka hanya 8 tim, jadi ini mirip-mirip Piala AFF juga ya, cuman satu region di satu benua Piala Afrika, dari cuman 8 tim, dan mereka lolos sebagai 4 besar dan peringkat keempat ya. Dari catatan pun kemarin kita bahas 5 pertandingan, cetak di 5 pertandingan saja 5 gol dan 5 kebobolan. Jadi catatannya sebenarnya nggak istimewa lah untuk dia sampai ke peringkat keempat ya. Dan ternyata tercatat itu terakhir Piala Afrika U23 itu Juli ya tahun lalu, Juni atau Juli aku lupa, itu tahun 2023, dan mereka tuh selama hampir setahun ini nggak bermain gitu loh. Jadi mungkin kekompakan, menurutku kekompakan akan pemain Guinea ini cukup kesulitan ya. Tapi kamu saat melihat Guinea yang sudah setahun nggak bermain, sementara Indonesia baru 1 minggu yang lalu menyelesaikan Piala Asia. Menurutmu apakah ini bisa dimanfaatkan Indonesia yang sedang masa-masa kompaknya nih kan setelah kompetisi juga, atau malah justru dimanfaatkan Guinea karena kan Indonesia juga letih ya? Menurutmu gimana, Saf? Kalau pandangan seperti ini ada 2 sisi. Yang pertama itu kebugaran, tentu dimiliki oleh timnas Guinea. Kemudian tentang kekompakan, ya tentu Indonesia gitu ya. Nah, kalau kebugaran, di timnas Guinea ini ya betul dah lama main. Ya lalu mereka hanya masing-masing fokus di klubnya, dan untuk menghadapi timnas Indonesia itu memerlukan waktu yang cukup panjang dalam hal persiapan. Itu akan menjadi dampak positif bagi mereka. Toh mereka ini kan ya kita tahu kalau pemain benua Afrika itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Inilah kesempatan mereka untuk bisa berlari-lari dengan kebugaran yang dimiliki. Nah, kalau tentang kebugaran dari timnas Indonesia, bukan termasuk meremehkan, tapi ini sudah kelihatan letih sejak waktu lawan Irak kemarin. Sebenarnya mungkin kalau didukung dengan performa waktu lawan timnas Australia, mungkin bisa menang mereka. Nah, ini kan karena dielur-elurkan, ditambah ya letih, lesu lagi, ya semakinlah itu agak-agak sulit. Itu kan kemarin waktu lawan Irak juga banyak peluang yang terbuang gitu. Itu kan membuktikan bahwa timnas Indonesia U23 adalah tim kelelahan. Tapi untuk masalah kekompakan kita melihat lagi, timnas Indonesia betul-betul kompak. Mereka saling percaya satu sama lain, dengan catatan jangan terlalu egois di atas lapangan, itu yang akan merusak skema permainan dan strategi. Lalu melihat sisi timnas Guinea, mereka ini sepertinya didukung oleh sebagian besar pemain baru, mungkin yang diambil dari U17 atau U23, aku kurang tahu sebabnya bagaimana. Tapi mereka ini kan
hanya ada 4 atau 5 pemain top yang dipanggil. Nah, itu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia supaya dapat memanfaatkan peluang. Aku harap dengan minimnya komposisi timnas dunia, ya anak-anak Garuda bisa berbuat banyaklah. Tiket Olimpiade di depan mata. Tim Asia Tenggara terakhir yang lolos ke Olimpiade adalah Indonesia 1996. Pertama kali sejak tahun itu, mungkin 2024 Indonesia lagi gitu ya. Ya, kita berharap apa yang akan terjadi di atas lapangan nanti itulah yang akan menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia. Intinya ada sisi buruk dan baiknya dari dua hal, kekompakan dan kebugaran. Dua kutub yang berbeda ya menjelang pertandingan ini. Sedikit mungkin aku singgung, aku revisi tadi bahwa Indonesia itu terakhir bukan 96 tapi 56 sob. Jadi 1956 ya, 68 tahun yang lalu. Dan kalau mau cari pemain-pemainnya siapa aja yang main, mungkin sudah di bawah Batu Nisan semua. Jadi ya itu sebuah peninggalan sejarah lah. Jadi sudah sangat lama, dan tim terakhir tuh sebenarnya Thailand tuh, aku lupa sebenarnya tahunnya berapa, tapi ya sebelum tahun 80 lah pokoknya, lupa aku. Thailand yang terakhir tim Asia Tenggara yang lolos, tapi itu juga sangat lama. Betul, Asia Tenggara tidak berpartisipasi di Olimpiade kali ini. Dan soal Guinea, kita masih di Guinea. Tadi kamu sudah sempat singgung ya, ada beberapa pemain yang didatangkan ke Guinea untuk playoff ya, untuk playoff ini Olimpiade 2024 Paris. Sebenarnya ada itu ya, ada anggapan bahwa Guinea ini calon kuat sebenarnya kemarin di Piala Afrika, cuman ada beberapa pemain yang tidak bisa dipanggil karena Piala Afrika 23 itu bukanlah kalender FIFA. Dan kebetulan beberapa pemain itu bisa dipanggil untuk playoff Olimpiade kali ini. 4 pemain itu, nih ada, nih yang pertama ini paling mengerikan, Ilyas Moriba. Ini pemain gelandang, dia sekarang main di Getafe. Getafe kan dia turun ke Liga 2 Spanyol ya, dia degradasi dari La Liga. Dia sebenarnya aslinya Red Bull Leipzig ya, RB Leipzig, cuman dia dipinjamkan ke Getafe. Ini produk La Masia ya, dia 2021 lalu dia kan pindah dari Barca ke Leipzig ya. Ini pemain salah satu yang sebenarnya yang paling berbahaya. Kemudian ada Saidou Sow, ini back Salzburg, main di Ligue 1, main di Prancis juga. Ini 14 kali main musim ini di Liga Prancis. Kemudian ada Vincent Conte, klub kasta kedua Liga Prancis, dia bermain di SC Basita, itu striker. Kemudian ada Ibrahim Daikite, fullback kanan dan yang bermain di Liga Swiss, pun tampilnya cukup reguler 15 kali musim ini. Yos, kamu lihat 4 pemain ini ya, didatangkan khusus untuk playoff Olimpiade kali ini. 4 pemain yang kadang-kadang ini pemain top lah di Guinea. Mereka juga punya banyak caps di senior. Menurutmu apakah pemain-pemain ini, dengan hadiran 4 pemain ini, apakah akan berdampak langsung ke Guinea yang sebenarnya mereka ya, tadi kita bahas, mereka kan sudah lama nggak berkumpul. Menurutmu gimana, Yos? Memang 4 ya, lagi tambahan di timnas Guinea ini ada 4 pemain andalan mereka, top mereka. Beberapa memang main di klub elit ya, salah satunya yang tadi sudah disebutkan kan, Ilyas Moriba ini merupakan akademi La Masia. Tapi memang sebenarnya permasalahannya ketika timnas Guinea ini memulai saja ya, barusan memulai saja ketika setelah vakum 1 tahun pasca Piala Afrika 23, ya tentu memang kehadiran pemain ini sedikit terdampak untuk sektor pemanasan atau chemistry antar pemain gitu ya, karena memang 1 tahun tidak bermain tiba-tiba dikumpulkan dengan waktu training yang terbilang bisa cukup singkat ya, itu memang tidak membutuhkan taktikal yang mudah begitu untuk mempersatukan kembali chemistry mereka gitu. Tetapi memang ya kita
sebenarnya boleh dibilang beruntung juga ya timnas Indonesia ini karena memulai kompetisi atau memulai AFC 23 ini berdekatan dengan waktu playoff gitu, hanya berjalan 1 minggu. Jadi memang apa ya, sinergi antara permainan juga kemudian taktikal dari pelatih itu masih tetap istilahnya fresh ya, dari pelatih ke pemain ya, tidak ada tidak perlu pemanasan lagi, tidak perlu bermain taktikal lagi misalnya. Ini sebenarnya hanya membutuhkan mentality. Terlihat sebenarnya kemarin ketika 2 laga setelah kalah di perebutan tiket otomatis ke Olimpiade kan, pemain kita ini tampak ada sedikit permasalahan di sektor mental, dan tentu dalam waktu seminggu ini untuk mengembalikan mental itu tidak mudah ketika dipertemukan dengan tim yang juga terbilang cukup susah ya di Afrika, meskipun ini kategori kelompok umur ya, mental ini juga harus dihidupkan kembali. Bagaimana kemarin terlihat ketika beberapa pemain timnas Indonesia ketika akan berangkat ke Prancis ya, memang terlihat sekali raut wajah masing-masing ini seperti gairahnya kok menurun ya gitu ya, kok tidak seperti biasanya ketika sebelum Piala Asia 23 ini dengan sangat bahagia, ceria, penuh dengan determinasi tinggi. Hal inilah yang dikhawatirkan nanti akan berdampak ketika besok di hari Kamis akan playoff yang melawan Guinea. Ya sebenarnya 50-50 kalau kita bilang peluang Indonesia dan Guinea ini 50-50. Kita memulai pasti juga dari 0-0 kan, soalnya tidak dari 1-0 atau 2-0. Jadi kemungkinan permainan jual beli serangan tetap ada. Yang terpenting memang kalau besok ini kan laga terakhir ya, laga terakhir melawan Guinea ini ya dibilang laga playoff itu ya sudah pasti hidup mati. Permasalahannya ya tinggal nanti mencari kemenangan gitu, bukan lagi bermain taktikal yang perlu. Main jelek pun sebenarnya tidak apa kan, yang penting kita masuk dulu di Olimpiade gitu kan, istilahnya main pragmatis, karena memang ini salah satu langkah terakhir. Dengan kehadiran tadi disebutkan beberapa pemain andalannya yang ada di Prancis, Swiss gitu, ya tentu tidak mematahkan semangat para pemain timnas kita yang sedang dalam kondisi mental down ini. Tetap kita bisa bermain fighting spirit yang tinggi, peluang itu tetap ada di timnas Indonesia. 50-50 juga kalau kita melihat, tidak ada bisa memprediksi skor nanti gitu, yang akan itu ya terjadi di lapangan gitu kan. Ya harapannya memang nanti terbaik lah untuk menyambut laga playoff di hari Kamis ini, supaya Garuda juga bisa memastikan ya setelah lama absen di Olimpiade di Melbourne di mana kita bisa kembali lagi berpartisipasi di Olimpiade 2024. Iya ya, itu ya, kita nggak boleh gentar ya, walaupun ya kalau dilihat dari data yang kita terima semua, kalau ya mereka ini pemain-pemain main yang di Eropa 27 total pemain yang dibawa Guinea, 20 diantaranya bermain di Eropa, dan rata-rata mereka main di kasta pertama kalau nggak pertama kedua, dan mereka main reguler ya, cukup reguler. Ya Guinea ini juga sebenarnya menurutku bisa diuntungkan bisa nggak diuntungkan juga bermain di Prancis, karena rata-rata juga banyak pemain Guinea bermain di Liga Prancis, baik itu di Liga 1 maupun di kasta keduanya, dan juga banyak dari mereka itu sebenarnya kelahiran Prancis juga. Jadi ya ada sisi keuntungan kalau di sini aku lihat Guinea main di Paris ya. Tapi ada kabar mungkin bisa menggembirakan buat kita kalau striker andalan mereka itu Aguibo Diarra, itu top skor Guinea di Piala Afrika kemarin, itu mengalami bukan cedera ya, tapi katanya kondisinya nggak fit, jadi kemungkinan besar akan absen melawan timnas kita, timnas Indonesia.